Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita berkumpul kembali. Selamat pagi buat kalian yang ada di Indonesia. Sangat excited ya, kita akan masuk di dalam renungan pagi. Temanya sangat-sangat menarik sekali. Tentunya kita mau mengikuti apa yang ditemakan hari ini adalah pribadi yang menyenangkan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan pagi, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Saya yang akan memimpin doanya ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar ini ya Bapa, kami mau masuk dalam renungan pagi di Sema Adonai. Bapa, Engkau sungguh baik ya Bapa. Kalau kami terbangun di pagi hari, kami bisa bernafas, kami masih bisa menikmati kehidupan ini adalah satu anugerah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami mau berjalan bersama Engkau, kami mau Tuhan selalu ada di dalam naungan-Mu, kami mau selalu bersekutu dengan Engkau. Seperti tema yang akan kami renungkan hari ini, Bapa, Engkau adalah pribadi yang menyenangkan. Sungguh Bapa, dunia tidak bisa menggantikan posisimu ya Bapa. Engkaulah satu-satunya yang bisa memenuhi seluruh keberadaan jiwa dan roh kami. Bapa, kami mau ya Bapa, biarlah renungan pagi hari ini memberkati kami semua. Bapa, kami mohon ya Bapa saat ini berkati Pendeta Dedi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, saat ini Tuhan full anointing Lord. Berkati dia Bapa, biar apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya yang telah Engkau persiapkan itu ya Bapa, dia sanggup menyampaikan itu kepada kami ya Bapa. Dan buatlah setiap yang mendengarkan firman Tuhan mampu menerimanya, mampu mencernanya, mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami tidak mau menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, tetapi kami mau menjadi jemaat yang kudus, menjadi biji matamu ya Bapa, yang menyenangkan hatimu. Bapa, oleh sebab itu ya Bapa, biarlah renungan pagi Sema Adonai dari awal, pertengahan, sampai akhir, Engkau yang menguasainya Bapa. Roh Kudus yang memampukan setiap kami yang melayani firman Tuhan, bahkan Roh Kudus juga yang memampukan bagi setiap yang mendengarkan renungan firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Wah, pasti ada amin ya, walaupun ada dalam keadaan mute saat ini. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pujian pertama. Pujian pertama ini yang menyatakan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus dan Allah kami. Dipersilahkan. Yes. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan,
Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus senantiasa ya Bapak Ibu yang terkasih. Baik, mari kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Dedi untuk menyampaikan kebenaran firman kepada kita. Puji nama Tuhan, Pak Dedi, kami sudah sangat excited mau mendengarkan renungan. Dipersilakan Pak. Terima kasih Bu Heni. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara semua. Salam sejahtera untuk kehadiran Bapak Ibu pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita datang untuk mencari Tuhan. Baik, sesuai dengan tema pagi hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, saudara. Yuk kita buka kitab kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Ya, hari ini sebagai ayat pembuka kita, maka kita akan buka bersama-sama Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Ya, demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu senang kepada yang pertama adalah orang yang takut akan Dia. Kata takut ini menunjukkan sikap respon atau hormat ya kepada Tuhan, menghargai Tuhan, dan setelah itu dia berkata bahwa kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu dia menaruh pengharapannya kembali kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menyenangkan Tuhan, maka menyenangkan Tuhan itu bukan kewajiban Bapak Ibu, ya, tetapi itu adalah panggilan kita dan penyataan hidup kita kepada Tuhan, bukti kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi barang siapa yang mencintai Tuhan, yang merasa dirinya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, maka sudah barang tentu cara hidupnya adalah menyenangkan Tuhan. Nah itu adalah ciri yang tidak bisa ditawar-tawar tuh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan semua kita pagi hari ini ada kehadiran kita, ibadah kita pagi hari ini adalah salah satu yang kita berikan kepada Tuhan. Dan ini adalah bagian yang menyenangkan Tuhan.
Saya yakin Bapak Ibu tidak mudah buat orang untuk bangun pagi. Tidak mudah buat orang ya untuk yang kesibukannya begitu banyak, itu menyediakan waktu untuk cari Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Saudara dan saya senantiasa memberikan waktu yang begitu banyak buat Tuhan. Dan Tuhan sangat senang. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan itu adalah bagian daripada ketaatan kita. Seperti apa yang tertulis di dalam Mazmur 147 ayat 11 ini. Jadi mari saya mengajak kita semua, di dalam kehidupan yang kita jalani, masing-masing apapun juga, yuk kita menyenangkan Tuhan. Yuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita taat untuk melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kalau kita ini menjadikan sebagai sebuah gaya hidup, maka saya yakin Bapak Ibu, kita bukan hanya menjadi pribadi yang fokusnya hanya kepada Tuhan, tetapi juga pada akhirnya punya dampak yang juga membawa kita untuk menjadi orang yang disenangi oleh orang lain. Dan bagaimana juga kita bisa menyenangkan orang lain dalam pengertian yang positif. Memberikan nasihat, ya, mendoakan orang, kemudian membangkitkan motivasi orang untuk cari Tuhan. Itu adalah cara-cara yang menyenangkan hati orang lain. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, bahwa ketika kita berbicara tentang menyenangkan hati Tuhan ini, bukan berarti itu terjadi seketika, tidak. Tetapi melalui sebuah proses. Prosesnya apa? Prosesnya adalah dimulai ketika kita mengenal satu pribadi yang sangat-sangat penuh dengan kasih itu, yaitu Bapa di sorga. Dan kemudian kehadirannya direpresentatifkan dengan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Kita banyak belajar tentang kebaikan-kebaikan yang dinyatakan, baik lewat perilaku, lewat perkataan, bahkan juga lewat rasa perhatian atau empati atau kepedulian yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus memberikan keteladanan itu, mari Pak, Bu, kita belajar. Tetapi bukan hanya sekedar kita belajar untuk kita tahu, tetapi kita belajar untuk kita juga ikut melakukannya, ambil bagian di dalam apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar. Ya, bentuknya adalah khotbah biografi, karena kita akan belajar dari seorang tokoh hari ini untuk bagaimana kita melihat, ya, sesuai dengan tema kita hari ini, pribadi yang menyenangkan Tuhan, yaitu belajar dari seorang nabi besar, seorang nabi yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa, menjadi kepanjangan daripada cara Tuhan untuk menolong dan menyatakan kebaikannya bagi setiap orang. Yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41 dan 46, ayat 41 sampai 46. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan ayat 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 41 demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengangkat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Amin untuk firman-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kisah ini ditulis. Kalau kita membaca dari kisah Raja 1 Raja-Raja 18 ini, maka saudara bisa menemukan banyak hal, ya. Saudara bisa melihat kisah ini dimulai ketika Elia ada di Gunung Karmel, yaitu ketika di ayat 20 itu memulai menceritakan tentang peristiwa ini sampai ditutup dengan
turunnya hujan, di mana hujan yang lebat terjadi pada waktu itu, dan kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah ini dengan begitu jelas ditulis, saudara. Ada campur tangan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, dan juga di sana berbicara tentang ketaatan daripada seorang Ahab kepada perintah daripada Elia. Kemudian juga bagaimana cara Tuhan menolong dan menyertai Elia, saudara. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, ada 4 hal kalau kita belajar mengenai kisah ini. Nah, ketika ayat firman Tuhan ini dari ayat 41 kita membaca, maka kita menemukan bahwa di ayat 41, ya, ini adalah poin yang pertama, ya, dari 4 hal yang menyenangkan hati Tuhan. Maka poin yang pertama kita temukan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 ini. Yang dikatakan demikian, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Jelas di sini, saudara, Elia menyuruh kepada Ahab, ya, untuk apa, saudara? Untuk pergi. Satu bentuk kata perintah yang diberikan kepada Elia kepada Ahab, supaya dia tidak kehujanan, ya. Dikatakan bahwa sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah, dia tahu akan turun hujan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat daripada ayat ini, maka ayat ini memperlihatkan kepada kita satu pernyataan bahwa pribadi yang menyenangkan Tuhan itu adalah pribadi yang beriman yang pertama. Ya, pribadi yang beriman. Pribadi yang seorang yang beriman itu adalah pribadi yang betul-betul bukan hanya sekedar percaya, tetapi dengan sepenuh hati dia tahu waktunya Tuhan. Kapan Tuhan akan menyatakan kebaikannya? Kapan di sana Tuhan akan menyatakan mujizatnya? Nah, kalau kita bisa melihat daripada apa yang ditulis oleh ayat ini, maka kita bisa lihat betapa pekanya Elia, ya, tahu akan turun hujan. Sehingga pada waktu itu dia berkata, pergi makan, maksudnya bersiap-siaplah, ya, bekali dirimu, makanlah, supaya kau bisa kembali dalam keadaan itu tadi, ya. Misalkan kau dalam keadaan sekarang, seringkali kita kasih nasihat kepada anak kita, dia makan dulu ya kalau mau pergi apa, supaya nanti kamu tidak masuk angin, supaya nanti kamu tidak sakit dan seterusnya, supaya nanti lambung kamu tidak bermasalah. Ada satu nasihat. Nah, ini dilakukan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menjadi orang yang beriman itu adalah bagian hasil adalah proses pengenalan seseorang kepada Tuhan. Kemudian di dalam proses pengiringannya, dia membangun satu hubungan komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Iman percaya itu tidak hanya sekedar membaca. Iman percaya itu tidak hanya sekedar bernyanyi. Iman percaya atau menjadi orang yang beriman tidak hanya sekedar menggunakan simbol-simbol identitas daripada satu keagamaan, begitu, saudara. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang hidupnya menggantungkan dirinya kepada Tuhan itu 100% secara total, saudara. Hatinya begitu percaya kepada satu sosok pribadi yang akan membawa dia kepada satu janji Tuhan yang terbaik, ya, dalam hidup orang beriman. Tidak ada orang beriman yang menaruh kecurigaan sama Tuhan, atau orang yang beriman hidupnya tidak tunduk dan tidak taat kepada Tuhan. Itu nggak ada yang model-model seperti itu, ya, saudara. Totalitas di dalam pengenalan orang percaya kepada Tuhan di dalam beriman adalah bagaimana sepenuh hatinya dia, ya, melakukan yang terbaik. Dia percaya ketika apapun yang ia kerjakan, apapun yang dipercayakan, termasuk di dalam pelayanan, itu adalah bagian atau cara Tuhan untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan kembali, gitu. Makanya di dalam Kolose dikatakan bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu, maka kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Tuhan yang pertama menjadi sebuah prioritas, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita perlu pahami, ya, perlu kita pahami supaya dalam aktivitas kita bahwa Tuhan selalu yang terdepan. Ya, nah itu yang pertama, saudaraku. Nah, jadi cara yang pertama kita belajar daripada kisah Elia adalah menjadi pribadi yang beriman, saudara. Sebentar ya Bapak Ibu yang terkasih, kita menunggu sebentar.
Ya, sabar ya. Ada telepon penting yang harus diangkat sama Pak Pendeta. Maaf Bapak Ibu, ini ada telepon dari sekolah, anak-anak ada pertandingan pagi hari ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa, tadi dia tanya soal jadwal. Baik, itu poin yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang beriman. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berdoa. Coba kita lihat ayat 42-nya Saudara, 1 Raja 18 ayat 42. Dikatakan demikian, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elia berdoa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, ya, salah satunya adalah ciri kita adalah kita adalah menjadi orang yang suka berdoa. Ya, jadi orang yang suka menyerahkan ya segala sesuatu, setiap persoalan apapun adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara, apa yang ditulis oleh Alkitab itu menunjukkan bahwa bagaimana cara Elia berdoa itu menunjukkan sebuah bentuk penghormatan yang baik kepada Tuhan. Nah, ini adalah cara berdoa orang di dalam perjanjian lama ya Bapak Ibu ya. Cara berdoanya tuh sujud sampai mukanya ke tanah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ya, ada saudara sepupu kita dari Muslim, cara mereka berdoa juga adalah seperti itu. Dia melakukan sujud sampai kepada mencium, kalau sekarang ya mencium tanah ya, itu ya. Kalau itu kan tidak ya, tapi kalau dalam satu tempat ibadah, ya artinya mukanya sampai kepada lantai begitu. Nah, sama dengan orang ortodok juga begitu. Ya, orang ortodoks Syria juga melakukan doa yang sama ya, menuntut seperti itu. Kalau kita kan beda, tetapi bukan yang seperti itu. Intinya adalah bagaimana kalau kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, kemudian kita ada menjadi orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, itu bukan bagaimana ya memberikan ekspresinya, tetapi yang penting adalah bagaimana hati kita begitu, saudaraku. Jadi dengan cara apapun juga, kalau orang berdoa misalkan ya, saudara, memang cara yang ditunjukkan oleh Elia ini memang salah satu hal yang sangat bagus yang perlu kita teladani. Boleh saja kita melakukan zaman sekarang doa yang seperti Elia, seperti itu. Kita berdoa di rumah, kita sambil sujud menyembah dengan cara seperti ini juga tidak dilarang, saudara. Kenapa? Karena ada satu bentuk ketaatan kita dan bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan yang melambang kerendahan hati kita ketika kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Nah, setiap apapun yang pergumulan yang kita hadapi, termasuk ketika di ayat 41, dia beriman bahwa akan turun hujan hari itu, bukan berarti dia hanya sedang berkata, tetapi dia juga bertindak. Bertindaknya dengan cara apa? Dia berdoa, dan dia kata-kata kepada Tuhan, dan dia berbicara dengan segala harapan yang ada dalam dirinya, supaya apa yang dia minta, itu Tuhan bisa dengar, saudara. Nah, saya ingin mengajak kepada setiap kita semua, ketika kita sedang melakukan sebuah pekerjaan pelayanan Tuhan, maka sebagai orang beriman, jangan pernah kita lupa untuk meninggalkan, sampai kita meninggalkan ya doa yang merupakan sebuah bukan kewajiban tetapi sebuah kebutuhan bagi kita. Nah, ketika kita menjadikan doa sebagai kebutuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara ya, itu akan menjadikan sebuah kebiasaan yang sangat baik. Itu akan menjadi satu cara yang dimana kita sedang melakukan satu tindakan, di mana tindakan itu adalah cara kita untuk menyenangkan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita punya waktu-waktu untuk kita berdoa dan baca firman. Merenungkan firman itu terpenting, bukan hanya sekadar membaca. Saya beberapa waktu yang lalu ingatkan kepada, saya kirim di grup jemaat, bahwa membaca Alkitab itu kalau saudara memang sudah terbiasa untuk malam hari, Bapak Ibu bisa lakukan itu rutin dengan baik ya, maksudnya tanpa bolong-bolong, tanpa absen begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu orang yang sibuk ya, Bapak Ibu bisa atur waktunya tidak harus malam. Mungkin malam Bapak Ibu hanya berdoa, menyerahkan istirahat Bapak Ibu Saudara dalam tangan Tuhan. Tetapi ketika saudara membaca firman, saudara bisa atur waktunya itu kapan saja. Jadi tidak harus tergantung oleh pagi atau malam. Kalau saudara bangun pagi, ya itu baik ya saudara. Tetapi sekarang juga kita bisa melihat Alkitab yang bersuara itu juga ada, yang kita tinggal dengar saja begitu. Jadi Bapak Ibu bisa sambil di perjalanan di mobil bisa dengarkan itu, atau ketika naik
kendaraan umum bisa pasang headset, bisa sambil dengar itu. Tetapi saudara juga bisa baca Alkitab itu di waktu-waktu yang senggang. Jadi jangan tunggu malam. Biasanya di Bapak Ibu, berdasarkan apa yang saya amati, kenapa orang tidak baca Alkitab? Kenapa orang pada akhirnya membaca Alkitab dengan terpaksa begitu di dalam keadaan kondisi letih, ya, sehingga tidak masuk apa yang dia baca, dia tidak mengerti begitu. Artinya sudah sekedar membaca aja begitu. Nah, karena apa? Karena kesibukan mungkin yang terlalu banyak, terlalu padat, sehingga kalau malam hari Bapak Ibu, sehingga menyebabkan itu tadi. Menyebabkan apa? Akhirnya tidak bisa fokus, badan sudah letih, buang sudah terlalu malam. Ketika baca firman Tuhan, pasti ngantuk, reaksi pertama. Yang kedua, fokusnya tidak lagi 100% begitu ya, bisa buyar fokusnya, sehingga tidak dapat apa-apa. Nah, mari Bapak Ibu, salah satu ya, di salah satunya, di dalam doa kita, tentunya ada waktu-waktu ketika kita juga membaca dan merenungkan firman. Biasanya saya ingatkan supaya ada waktu untuk berdoa, dibarengi juga untuk kita baca firman. Terserah Bapak Ibu memulainya ketika membaca firman dan merenungkan firman terlebih dahulu, kemudian berdoa, tapi biasanya yang selalu kita mulai adalah dengan doa. Kenapa? Ketika kita membaca dan merenungkan firman, kita butuh hikmat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita minta hikmat Tuhan, maka ketika kita membaca firman Tuhan, sangat mudah sekali untuk kita bisa membaca ayat itu dan merenungkannya ayat itu, dan kemudian kita bisa memahami apa yang sedang kita baca begitu. Jadi Bapak Ibu, mari, doa merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sama dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk menghirup udara, sama kebutuhan Bapak Ibu untuk makan dan minum, seperti ayat yang ke-42 ini ditulis. Jadi ketika kita berdoa, di sanalah Bapak Ibu, kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Apa sih yang mau Tuhan bicara kepada kita, mau sampaikan kepada kita. Nah, cara Tuhan berbicara tentunya lewat hikmah, kemudian lewat suara hati kita begitu ya. Bukan ada orang bilang ketika dia berdoa dia mendengar suara Tuhan audible. Itu sih sesuatu hal yang mungkin menurut saya terlalu dilebih-lebihkan begitu ya Bapak Ibu. Bukan saya nggak percaya bahwa Tuhan bisa berkata-kata dengan suara yang audible seperti dia berbicara kepada Musa. Bukan tidak bisa, sangat bisa begitu. Tapi menurut saya dengan dia berbicara dengan suara hati saja itu sudah cukup ya. Sudah cukup untuk apa? Untuk kita mengerti apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita. Dan mari Bapak Ibu, kita belajar ternyata seorang nabi sekelas Elia saja, ketika dia percaya akan terjadi sesuatu, dia pun melakukan apa yang disebut dengan doa. Nah, makanya hari ini, kehidupan kita di dalam iman percaya kepada Tuhan, doa menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda, menjadi satu kebutuhan yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Kapan? Setiap hari, setiap waktu. Dalam satu hari, orang bisa berdoa berkali-kali, saudara. Dan kita puji syukur ya Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan apapun, tempat umum misalkan ketika kita ingat ada sesuatu yang ingin kita doakan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ya dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara kita berkata-kata di dalam hati kita bisa mendoakan orang lain. Kita juga bisa berdoa untuk hal-hal yang kita ingat, yang Tuhan suruh untuk kita doakan begitu. Nah, ini adalah satu gambaran ya, bagaimana ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi orang yang mudah sekali untuk kita berdoa. Ya, jadi itu yang pertama. Yang ketiga, saudara, menjadi pribadi yang tekun. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai dengan 44. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 ya, ayat 43 sampai dengan ayat 44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, lalu ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Dan pada ke-7 kalinya, pada ke-7 kali, bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jadi Bapak Ibu lihat, dampak daripada doa. Ya, dampak daripada doa, setelah dia berdoa, dia perintahkan itu, bujangnya untuk apa? Untuk naik ke atas. Coba kamu lihat dari tempat yang tinggi ini. Apakah ada tanda-tanda atau tidak, saudara? Nah, akhirnya dia lihat. Waktu naik ke atas itu bukan satu hal yang mudah. Untuk naik ke atas, apalagi dikatakan bahwa sampai berkali-kali, sampai 7 kali dia naik, saudara. Itu membutuhkan satu pengorbanan. Itu membutuhkan satu ketaatan, begitu. Kalau sebagai seorang bujangnya, ya, ketika diperintahkan oleh Elisa atau oleh Elia, dia tidak naik ke atas ketaatan.
maka saya yakin Bapak Ibu Saudara ya, Elia akan ambil alih untuk melihat itu sendiri. Apakah doanya itu menjadi satu doa yang didengar. Tetapi bukan berarti saudara dalam setiap kita berdoa, kita minta kepada orang lain itu menjadi perantara. Tidak, saudara. Dalam hal ini, kasus ini kita bisa melihat bahwa dia menyuruh itu untuk membuktikan. Ketika dia berdoa, kau lihat pakai matamu sendiri melihat ya. Kau bisa melihat begitu dengan cara memandang apa yang terjadi setelah berdoa. Membuktikan kepada bujang ini, melatih bujang ini untuk apa? Untuk percaya, untuk semakin menjadi orang yang betul-betul imannya menjadi iman yang dewasa. Melihat bagaimana kalau cara Tuhan menolong. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tidak ada. Ya, ketika berdoa kita bisa melihat dampak daripada kuasa doa itu seperti apa. Nah, ketika kita melihat apa yang ditulis di dalam pasal 44 dan pasal 43 dan 44 ini, kita bisa melihat doa yang dijawab oleh Tuhan. Ada tanda-tanda dari doa yang dinarikan oleh Elia, saudara. Nah, inilah yang kita bisa melihat bahwa poin yang ketiga, pribadi yang menyenangkan itu adalah pribadi yang tekun. Dia tekun melakukan sesuatu. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu nih Bapak Ibu, ya, kita melakukan satu pelayanan, atau kita mendapatkan satu perintah daripada Tuhan, mari Pak Bu kita kerjakan itu dengan tekun. Kita sudah lakukan bagian kita, nah tinggal bagian Tuhan. Dan kita boleh melihat, kita bisa melihat ada waktu yang akan kita nantikan untuk melihat bagaimana doa kita itu menjadi satu doa yang punya kuasa, doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, menjadi orang yang pribadi yang tekun itu adalah mempergunakan waktu yang ada, ya, dengan penantian yang sabar. Banyak orang Kristen hari-hari ini kalah di dalam hal ketekunan dan mengharap segala sesuatu itu terjadi begitu instan, mengharapkan segala sesuatu itu dalam proses yang cepat. Kadang-kadang cara Tuhan nggak seperti itu. Kalau memang kita membaca apa yang kita baca pagi hari ini, ya memang Tuhan bisa lakukan seketika. Tetapi bukan berarti setiap kita semua sebagai orang percaya ketika kita berdoa, setiap doa kita itu dijawab Tuhan secara instan. Tidak, saudara. Dalam banyak hal Tuhan punya waktu yang tepat buat kita. Kita diajar untuk kita tekun di dalam berdoa, kemudian kita sabar di dalam menunggu proses doa itu terjadi. Dan jangan seperti akhirnya orang berdoa tetapi memaksakan Tuhan, tetapi seakan-akan juga dengan kata-kata yang sepertinya kita lebih punya power gitu, menjadikan Tuhan sebagai alat untuk menyatakan keinginan kita, menuruti keinginan kita. Nah, kalau ada yang seperti ini, mungkin perlu dikoreksi cara berdoa. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jadilah kehendak Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di dalam surga. Jadi kembali setiap doa yang kita naikkan, bukan hanya bicara soal ketekunan, tetapi berbicara tentang bagaimana kehendak Tuhan itu yang jadi dalam kehidupan kita. Nah, inilah makanya di dalam kehidupan berjemaat, ya, kita perlu pemahaman ini sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari iman percaya kita. Bahwa semua segala sesuatu itu ada waktunya, Tuhan bilang. Dan ketika Tuhan sudah berikan waktu yang tepat, maka itu adalah hal yang terbaik dari apa yang kita harapkan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita melihat Elia, dari apa yang ia lakukan, maka kita bisa melihat cara-cara dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang nabinya Tuhan. Setiap tindakan dia adalah berbicara tentang bagaimana dia mempersembahkan hidupnya buat Tuhan dengan baik, itu taat kepada Tuhan, dan kemudian dia betul-betul mengandalkan Tuhan, ya, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi ketika mujizat demi mujizat terjadi, ya, kepada siapapun, kepada hamba Tuhan manapun, ya, termasuk kita semua hari ini, itu bukan karena kehebatan kita. Jangan pernah menyombongkan diri bahwa seakan-akan kalau kita punya makanan Tuhan lewat cara-cara yang ajaib yang kita kerjakan, seakan-akan itu karena kita lebih daripada yang lain. Kita lebih diperhatikan Tuhan dari yang lain. Kita merasa lebih tinggi rohani daripada yang lain. Begitu. Kita merasa bahwa pelayanan kita pelayanan yang terbaik, lebih daripada semua hamba-hamba Tuhan. Nah, saya berpikir kalau itu dibawa ke dalam konsep berpikir kita,
maka kita melakukan sebuah kesalahan yang sangat-sangat itu bisa menjadi satu kesalahan yang fatal, saudara. Kenapa? Pada akhirnya kita akan sama seperti menganggap bahwa kita ini adalah orang yang harus orang lain ya harus hormati, jadi orang yang harus ikuti, begitu akan menjadi orang yang akhirnya tentang kita, bukan tentang Tuhan. Nah, Tuhan mau saudara dan saya, kita semua, ketika kita belajar dari hal yang kecil tentang kebiasaan di dalam ketekunan dan kesabaran, maka yang harus kita bangun itu adalah tadi, bagaimana kita menyampaikan sesuatu dan kita merasa bahwa segala sesuatu itu adalah Tuhan, bukan kita. Ya, hindari segala kelebihan yang kita miliki menjadi sesuatu yang kita bangga-banggakan. Jangan. Dunia pelayanan, dunia yang berkaitan dengan bagaimana kita menjadi hamba di dalamnya adalah semua berbicara tentang karena dia, dan karena dia. Ya, jadi bukan karena kita. Ya, ini satu hal yang kita pelajari dari Elia, yang memberikan kepada kita satu pengertian yang besar, yang bernilai ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Coba kita lihat ayat yang terakhir, 1 Raja-Raja 18, ayat 36 dan 38. Kita maju ya. 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 36 sampai dengan 38. 36 sampai dengan 38. Ya, ini ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Ayat 36 dikatakan demikian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijiratnya. Amin, itu firman Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah poin yang keempat. Poin yang keempat dikatakan bahwa pribadi yang menyenangkan Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Bukan berarti saudara berpikir, kalau kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, maka ada tanda-tanda, ya, tanda-tanda kuasa seperti yang dimiliki oleh Nabi Elia. Bukan itu, ya. Tetapi berbicara tentang kuasa-kuasa yang kita terima sebagai orang percaya, Bapak Ibu, itu adalah kuasa-kuasa di dalam banyak hal. Nah, kalau kita bisa melihat daripada ayat yang ke-36 ini dikatakan bahwa pada waktu mempersembahkan korban petang, ya, ketika ia tampil, apa yang dia katakan? Dia berseru kepada Tuhan. Dia memanggil nama Tuhannya. Dia sadar nih Bapak Ibu, dia 36 ini, bahwa kekuatan Tuhan itu dibutuhkan. Bahwa Tuhan harus menyatakan sesuatu kepada orang banyak yang tidak percaya. Bahwa dia sedang berkata bahwa Tuhan ini adalah waktu yang tepat untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Nah, dia berharap kepada Tuhan, dia meratap kepada Tuhan, supaya apa? Supaya itu tadi, ya, Tuhan menyatakan kuasanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita bisa melihat ternyata Tuhan mendengar apa yang dilakukan oleh Elia. Dan terjadi satu tanda daripada Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan menyambar habis korban bakaran, ya, 38 ini, saudara. Menandakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, selalu disertai dengan tanda-tanda dan kuasa. Dan kita ini punya tanda-tanda dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kuasa dalam hal apa? Kuasa di dalam hal ketika saudara berdoa. Kuasa di dalam hal ketika saudara mengajar di sana. Ada kuasa-kuasa yang menyertai. Ketika firman Tuhan disampaikan lewat saudara dan saya hari ini misalkan. Bukan hanya di renungan pagi. Ketika saudara berbicara kepada orang lain pun, dengan saudara menyebut nama Tuhan. Ketika saudara menyampaikan firman, maka di sana ada kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengubahkan hidup orang lain. Banyaklah ketika kita berbicara tentang Tuhan. Banyaklah kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa buat orang-orang yang hari ini belum bertobat. Berdoa dengan menggunakan nama, daftar list nama-nama yang saudara doakan dalam doa syafaat saudara. Banyak orang Kristen hari ini, ya, saya hubungkan dengan poin yang ketiga, tekun di dalam hal berdoa,
poin 2 dan 3, bahwa seringkali Bapak Ibu ya, orang berdoa, tetapi mereka tidak memiliki pokok-pokok doanya. Nah, saya ingin mengajak dan mengingatkan ya kepada setiap teman-teman semua yang pelayan-pelayan Tuhan, khususnya bahwa sebaiknya kita menggunakan pokok-pokok doa. Jadi terarah doanya apa yang kita mau doakan, begitu. Ada waktu yang kita doa yang seketika kita melihat misalkan ada satu hal yang harus kita doakan mendadak, ya kita perlu lakukan itu tanpa pokok doa. Tapi biasakan Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang kita naikkan. Kita berdoa buat siapa misalkan? Kita berdoa buat sahabat yang kita tulis namanya. Apa sih yang kita mau doakan buat dia? Dia orang percaya atau bukan? Jadi ada referensi yang tertulis begitu. Yang akhirnya kita bisa doakan dalam doa syafaat kita. Nah, cara doa inilah Bapak Ibu yang kita bawakan kepada Tuhan sebagai sebuah pengharapan. Tuhan, aku ingin kuasa-Mu terjadi. Aku ingin ada kuasa yang terjadi yang membawa orang kepada pertobatan. Jadi kita punya kuasa ketika kita berbicara tentang Tuhan, lewat perkataan kita pun pada akhirnya orang menyadari, iya ya, hidup saya kering, saya perlu Tuhan. Oh iya ya, selama ini hidup saya jauh daripada Tuhan. Yang saya pikirkan hanya kesenangan. Yang saya pikirkan hanya uang. Yang saya pikirkan hanya fasilitas. Yang saya pikirkan hanya jabatan. Dan banyak hal yang ada di dalam pemikiran orang dan yang berusaha untuk orang cari. Minggu kemarin Bapak Ibu di tempat kami, itu ada pembukaan restoran yang cukup besar. Di hari Minggu ya. Pada hari Minggu kemarin. Begitu. Tempat makan ini 24 jam. Sebenarnya tidak 24 jam, 22 jam. Karena sampai jam 4 pagi, break, mulai kembali jam 6 pagi, sampai nanti lagi ke jam 4 pagi lagi, saudara. Nah, satu pagi itu adalah masih pagi. Kami belum ibadah, kami baru sampai datang. Tapi kami lihat pagi-pagi begitu banyak orang itu yang antri di depan tempat itu, supaya tunggu tempat itu dibuka, ya, kemudian mereka bisa masuk ke dalam. Jadi banyak mereka yang tunggu di tempat itu. Nah, di sebelahnya ini adalah di depannya, di depan tempat makan itu adalah gereja kami. Nah, kemudian waktu saya lihat ya, waktu tempat itu mulai dibuka, begitu banyak orang masuk ke dalam tempat itu, sukacita, langsung ngobrol-ngobrol, memilih tempat duduk, begitu. Mereka bercerita, kemudian mereka mulai pesan makanan dan seterusnya. Begitu. Ketika saya melihat seperti itu, lantas saya bisa melihat ada dua case nih. Yang pertama, ada orang yang pagi-pagi datang bukan untuk cari makanan jasmani, tetapi cari makanan rohani. Dan saya katakan bukan berarti makanan jasmani itu tidak penting. Tetapi kita lihat ada prioritasnya. Ada prioritas. Kami yakin nih teman-teman kami juga yang ibadah pagi hari itu, kebanyakan juga pasti kadang-kadang mereka bilang mereka juga belum sarapan dari rumah. Karena orang ibadahnya pagi, dan kadang-kadang mereka bilang kami terbiasa untuk itu tadi ya, ke gereja dulu, pulang dari gereja baru mereka makan. Dan ternyata ada yang sebagian besar, begitu banyak, begitu penuhnya mereka cari makanan jasmani terlebih dahulu. Nah, sementara ada sebagian kecil orang yang datang ke gereja mencari Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran sebenarnya. Sebuah gambaran daripada bagaimana manusia di dalam kehidupannya punya prioritas, mendahulukan yang mana. Nah, di satu sisi ada yang mencari Tuhan terlebih dahulu, ya. Tapi yang di satu sisi adalah mencari makanan jasmani terlebih dahulu. Hidup ini memang adalah sebuah pilihan, dan saya tidak mengatakan bahwa kami yang harus diikuti gitu ya, menjadi fokus utama orang harus ikut kami. Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Mungkin saja setelah mereka bangun pagi, makan pagi, olahraga, setelah itu mereka pergi ke gereja, itu juga hal yang baik, saudara. Tetapi kita bisa melihat ada dua hal yang kita bisa ambil dari pelajaran ini, yaitu bagaimana respon kita yang berbeda di dalam itu tadi, di waktu yang saat tepat untuk kita beribadah pagi hari, tetapi orang bukan untuk cari Tuhan yang terlebih dahulu yang pertama. Nah, mari Bapak Ibu, pada intinya poin yang keempat adalah mengajarkan demikian. Kita perlu yang pertama adalah beriman kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang setiap hari kita dengar, kita baca firman-Nya, kita renungkan firman-Nya. Yang kedua adalah pribadi yang berdoa. Identitas kita sebagai orang percaya adalah ketika kita melihat dan belajar daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sebelum memulai aktivitasnya, pagi-pagi benar, dia sudah cari Bapaknya dan dia berdoa kepada Bapaknya.
Kita pun harus punya gaya hidup yang demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang prinsip doa, Bapak Ibu bisa lakukan di mana saja. Ya, artinya tidak hanya saudara berdoa di rumah pagi hari itu, bangun pagi berdoa, yes, tapi di mobil saudara juga bisa berdoa. Ketika saudara pakai sopir, misalkan saudara bisa berdoa. Kemudian, atau kalau saudara sambil menyetir mobil, saudara pun bisa berdoa tanpa menutup mata, tentunya saudara bisa doakan siapapun. Jadi fleksibel, enak saudara, dengan waktu-waktu yang tidak terbatas, kita bisa berdoa dengan pokok-pokok doa yang ada dalam diri kita, yang kita ingat. Dan biasakan juga ketika kita ada waktu-waktu khusus, saudara harus bikin list untuk mendoakan siapa-siapa yang harus saudara lakukan. Itu yang ketiga ya saudaraku. Nah yang terakhir saudara, tentunya dari kesimpulan ini adalah menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan itu ada tantangannya. Ada tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana ketaatan kita semakin hari itu semakin terbangun. Kita punya semangat, kita punya komitmen yang kuat. Tanpa semangat dan komitmen yang kuat, kita tidak mungkin bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu butuh komitmen yang terus dibangun, didasari kecintaan kepada Tuhan, bukan berdasarkan rutinitas dan aktivitas. Kalau saudara membangun kecintaan kepada Tuhan hanya sekedar rutinitas dan aktivitas, saudara satu kali akan kecewa. Tapi kalau saudara membangun itu berdasarkan kecintaan kepada Tuhan, Tuhan saya rindu pagi ini bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Makanya di dalam iman Kristen kita diingatkan supaya kita membangun cinta yang mula-mula. Dan itu dibangun dan terus dipertahankan. Karena sama seperti orang pacaran yang setiap hari rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dekat dengan orang yang dia cintai, selalu setiap pagi, setiap waktu dia ingin dapatkan kabar, dia ingin mendengar suaranya. Ya, seperti itu yang harusnya kita miliki. Nah, mari Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini, renungan pagi hari ini memberikan kepada kita 4 penekanan. Saya ulangi, yang pertama adalah bagaimana kita harus menjadi pribadi yang beriman. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pribadi yang berdoa. Yang ketiga adalah pribadi yang tekun. Yang keempat adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Ketika kita melakukan 3 poin yang di atas, 1, 2, 3, maka kita akan memiliki kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Dedi. Sungguh membekali kita ya Bapak Ibu, supaya kita tahu bagaimana kita masuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu telah memahatnya di dalam hatinya, apa tadi pesan-pesan yang tadi Pak Dedi sampaikan ya, supaya kita memiliki iman kita itu harus kita kerjakan Bapak Ibu, kemudian kita harus berdoa, karena doa itu adalah nafas hidup buat orang yang percaya. Saya sering merenungkan bahwa di dalam doa itu memiliki kekuatan ya, karena apa? Kekuatan doa itu sanggup ya mendatangkan kuasa Tuhan. Ya, berarti untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, di dalam Tuhan juga tadi pengalaman saya, kita harus bertekun mengerjakan, bertekun untuk membina hidup kita ya, bertekun untuk kita mengikuti perintah Tuhan. Dan ya benar juga tadi Pak Dedi katakan, kalau kita jadi anak-anak Tuhan, kita punya kuasa untuk menang dari dosa, kuasa menang dari tantangan, dari godaan ya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang kedua ini sangat memberkati kita. Kita akan mendengarkan dari Ibu Murni. Ku kagum hormat akan Tuhan. Dipersilakan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau,
indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Amin, 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 amin. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa, Bapak Ibu yang terkasih. Bapa,
Kami sangat kagum dan hormat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau senantiasa merangkul kami, menuntun kami menjadi anak-anak-Mu. Satu hal yang kami minta ya Bapa, agar kami Engkau ajari terus ya Bapa, agar kami tidak ada yang lain Tuhan. Kami mau hanya menyenangkan hati-Mu. Kami mau dekat dengan Engkau. Bapa, tolong Tuhan, agar kami punya iman yang kuat di dalam Engkau. Kami termeterai di dalam kasih-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, agar kami tahu menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia yang fana ini ya Bapa. Bapa, ajar kami ya Tuhan, supaya kami diberikan hikmat yang lebih lagi Bapa, agar apa yang tidak terselami di dalam Engkau kami dapat mampu menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Bapa, benar Tuhan, pujian yang mengatakan bahwa kasih-Mu itu Tuhan dalam tak terduga. Sudah terbukti ya Bapa, kalau kami dipilih dari jurang maut ini, kami diselamatkan, kami di antara begitu banyak dalam kegelapan ini Tuhan, kami ada di dalam naungan kasih-Mu. Bapa, Kau sungguh indah tiada taranya ya Bapa. Sungguh mulia Engkau ya Bapa. Sungguh berkuasa akan kasih-Mu ya Bapa. Benar Tuhan, kami kagum, kami hormat akan Engkau ya Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Dedi yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat Tuhan atas hamba-Mu ini. Berikan dia kesehatan di dalam kesibukannya setiap hari. Dia mengajar Tuhan di beberapa hari Tuhan padat schedule. Bahkan dalam pekerjaannya. Sebagai gembala sidang, sebagai kepala rumah tangga ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini diberikan kemampuan untuk menyelesaikan visi misi yang Engkau berikan. Tuhan berkati keuangannya di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaannya ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk Pendeta Dedi yang telah menyampaikan kebenaran firman, dan kami tahu anugerah yang terbesar Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Bapa, bagi kami juga Tuhan, di Zoom Sema Adonai ini, biarlah Engkau memberkati siapapun yang masuk dalam Zoom ini ya Tuhan. Biarlah mereka bisa merasakan damai sejahtera Allah menyertai hidup mereka. Dan juga bagi pendengar renungan pagi kami, berkati mereka Tuhan satu persatu, supaya kami memiliki kesepakatan Bapa untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, agar Engkau mendapatkan kami Tuhan, orang-orang yang terpilih dari antara orang-orang gelap ya Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih Bapa untuk Zoom Sema Adonai. Terima kasih untuk streaming Tuhan yang kami bisa memberitakan firman Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Sema Adonai terus Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya merasakan bahwa hari ini luar biasa impartasi firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kalau Bapak Ibu hadir di Zoom Sema Adonai karena rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tiada yang lain ya Bapak Ibu. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, renungan pagi Sema Adonai sangat memberkati banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu terus kalau perlu bagikan renungan ini ke teman-teman Bapak Ibu ya, video-videonya supaya dapat memberkati banyak orang juga. Seperti biasanya Zoom Sema Adonai setiap hari Senin dan hari Sabtu kami mengadakan doa syafaat di dalam Zoom. Puji nama Tuhan. Kami mendengarkan apa doa yang kami doakan di dalam list itu ya, ada yang dijawab Tuhan. Kami sangat senang sekali bahwa
ada jawaban doa yang Tuhan berikan. Itulah artinya kalau kita berdoa bersekutu bersama-sama, itulah tandanya kasih kita terhadap saudara-saudara kita. Kita peduli. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau doa syafaat jangan pergi kemana-mana, tetap bertahan. Kita dukung doa syafaat itu ya, karena Tuhan menilai hal itu. Kita mengambil bagian untuk mendukung doa orang. Terbukti dijawab Tuhan doa itu ya. Dan baik Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari kita akan mendengarkan mari kita menerima berkat dari hamba Tuhan Pendeta Dedi. Dipersilakan Pak. Terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk terima berkat daripada Tuhan. Kekasih hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati Tuhan, diberkati aktivitasmu sepanjang hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan dari apapun yang kau kerjakan hari ini. Berikanlah yang terbaik dari hidupmu, dan apapun yang kamu kerjakan itu lakukanlah dengan senang hati, dengan sukacita, dan semua itu kita berikan sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang hari ini sedang kau rancang dan kau bangun. Nama Tuhan dipermuliakan dari setiap apapun yang kau harapkan kepada Tuhan. Dan apapun yang hari ini kau kerjakan, kerjakanlah itu dengan senang hati. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, menjemput kita, menjadikan kita semua pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan berkati bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Dedi Terima atas kasih Bu pelayanannya. Heni, Bapak Ibu saudara semua, terima kasih. Baik Bapak Ibu, besok kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta James Henry. Temanya masih berkaitan dengan hari ini. Ya, firman Tuhan yang besok akan ditemakan adalah selidiki aku. Nah, kita perlu ya mendengarkan renungan ini. Baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati senantiasa.